Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat, yaitu tentang riba si manis penjerat dosa. Jauhilah riba sejauh-jauhnya, dan pernah berkenalan dengannya. Karena sekali kita mengenal riba, akan muncul rasa ingin dekat dengannya. Dari kedekatan itu akan timbul rasa cinta kepadanya. Dan di saat kita sudah cinta kepada riba, sungguh semakin sulit kita melepaskan diri dari jeratan pesonanya yang membuat kita begitu mabuk, kebayang pada awalnya, namun pada akhirnya riba membuat hancur hidup kita. Kehancuran yang disebabkan oleh riba sangatlah mengerikan. Bahkan banyak manusia yang awalnya jujur menjadi pembohong, yang awalnya santun menjadi kasar. Kenikmatan dan kemewahan yang berasal dari riba memang sangat menggoda, dan banyak dari kita berlomba-lomba menggapai segala keinginan dengan jalan bertemu riba. Contohnya seperti pinjam 100.000 mengembalikan 150.000, enteng dan lunas. Pinjam lagi 500.000 mengembalikan 700.050 rupiah. Lunas juga, pinjam lagi sampai berjuta-juta dan wajib memulihkan sebesar hampir 2 kali lipat. Mulai kalang kabut dan akhirnya gagal melunasi. Apakah memberi hutang ikhlas? Uangnya mengendap di kita? Sama sekali tidak. Hutang akan ditagih berikut bunga-bunganya yang mencekik leher. Satu persatu harta yang kita punya dan yang kita beli dengan riba pada akhirnya akan habis untuk membayar riba. Masih belum cukup harta benda untuk melunasi, banyak yang akhirnya menjual harga dirinya. Masih belum cukup harta benda untuk melunasi, banyak yang akhirnya menjual harga dirinya, menjual segala yang dipunyai, menjual kejujuran, dan ujung-ujungnya orang yang terlanjur asmara pada riba menjadi sakit hati sesakit-sakitnya. Itulah janji Allah yang diperuntukkan bagi penyembah riba, dan orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sudah diperingatkan oleh Allah bahwa berdirinya orang-orang yang makan riba sama seperti berdirinya orang-orang gila yang disebabkan tekanan batin dan siksaan jiwa. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu segala yang tidak kita tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada manusia agar jangan sekali-kali mencampur adukan antara jual beli dan riba. Jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Terlibat di dalam jual beli yang dibumbui riba, maka haramlah akad jual beli itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat memuji riba, sebagaimana beliau bersabda dalam salah satu hadis. Dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, yang menuliskannya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Banyak dari kita yang termakan kata-kata kalau tidak hutang tidak akan punya apa yang kita inginkan. Padahal kata-kata itu adalah racun yang ditiupkan setan ke dalam pikiran manusia semata untuk melemahkan iman manusia dan menjauhkan manusia dari akidah. Saat manusia jauh dari akidah, dia akan melupakan Tuhan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia lupa Allah Subhanahu wa taala, itulah setan memperbudak manusia dengan hawa nafsu. Nafsu ingin memiliki segalanya. Dari rasa ingin memiliki itu, nafsu menyeret manusia untuk membeli. Tak punya cukup uang untuk membeli, maka setan tiupkan ide jual beli dengan cara berhutang. Dari berhutang itulah riba mulai menancapkan kuku tajamnya. Bersukaria manusia hidup bergelimang harta dari riba sampai dia sadar bahwa lambat laun hartanya habis untuk membayar riba.
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 78. Maksudnya Allah yang selalu ingat pada umatnya, maka dirilah maka kita juga selalu ingat Allah dengan cara menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu riba. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.